dari 10 hukum Taurat itu, ya, di mana Yesus mengatakan jangan mencuri. Karena sesuai dengan isi dari 10 hukum itu. Yang saya temukan, ya Bang Rudi Yohanes, ada beberapa kasus pencurian dari Yesus. Contohnya di Matius 12, ketika hari Sabat dia mencuri ladang gandum orang. Itu di Matius 12. Terus di Matius 21, Yesus itu mencuri keledai orang. Anda mau data? Silahkan, saya akan bukakan datanya. Ya, kalau tidak percaya, nih ya teman-teman, Matius 12 sama 21 saya bukakan biar Anda bisa baca kedua-duanya. Nah, di sini akan saya narasikan dulu ya. Akan saya narasikan dari pertanyaan saya. Dengan membuka data ini kita dapat melihat ya teman-teman semua, di Matius 21 ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Artinya Yesus menyuruh 2 muridnya untuk mengambil keledai orang di sebuah kampung. Lalu di situ dikatakan, dan jikalau ada orang menegur kamu, di sini indikasinya Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai tersebut secara diam-diam. Ya, secara diam-diam. Kalaunya keciduk, kata Yesus, maka katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Artinya di sini ya teman-teman, ketika mengambil keledai tersebut tidak ada izin terhadap pemilik keledai. Apakah ini terciduk, teman-teman? Apakah ini terciduk? Ternyata terciduk, teman-teman. Di Lukas 19 ya, di ayat 33 di sini. Nih, ternyata ya teman-teman, murid Yesus tadi ngambil keledai ketahuan pemiliknya. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Lalu 3/4-nya kata mereka, Tuhan memerlukannya. Artinya di sini mereka murid-muridnya merampas keledai itu di hadapan mata pemiliknya, ya, karena atas perintah dari Yesus untuk melakukan pencurian keledai. Nah, ini adalah salah satu pelanggaran dari 10 hukum Taurat yang dilakukan oleh Yesus dengan murid-muridnya. Satu poin yaitu tentang jangan mencuri. Baik, nah semoga saja Bang Rudi bisa menjawabnya dengan data. Kita tunggu saja data Bang Rudi seperti apa ya. Yang jelas, di mana Yesus dapat Anda bantah tidak mencuri keledai tersebut? Dan adakah Yesus memerintahkan untuk tidak mencuri? Coba jelaskan kepada kami. Dah, itu aja. Iya. Ayo kawan-kawan semangat. Wah, kalah kita dari tadi. Apa ini? Jangan lupa kalian kasih mawar ya, biar nanti muncul kali 2. Aku nggak gini-gini lagi ya. Nanti enak mengganggu konsentrasi Ustadz. Oke, ikut pencet ya Tat ya. Ya. Terima Tat. Oke. Ustadz memulai dengan Lukas 19. Di Lukas 19 itu Tat, Betfage ke pintu gerbang Yerusalem itu jaraknya puluhan kilometer Tat. Bagaimana Yesus tahu ada ditambat di situ keledai Tat? Kalau dia bukan seorang Tuhan, kalau dia bukan seorang yang bisa melihat tembus puluhan kilometer Tat. Dan Yesus mengatakan, ambillah, ada tertambat di sana. Kalau nanti ada orang bertemu dengan kau mengatakan, ya kan, kenapa kau ambil itu? Katakan Tuhan memerlukan. Nah, menurut yang dijelaskan di situ, Tat, jikalau ada yang bertanya, mengapa kamu ambil itu? Katakanlah Tuhan memerlukan. Nah, Tat, aku bacakan lagi sama dirimu ya. Ayatnya yang ke berapa tadi? Yohanes 19. Nah, ini ya.
ayat berapa 30 ya. Lalu pergilah mereka disuruh ini ayat 30 dengan pesan pergilah ke kampung yang depan itu pada waktu kamu masuk di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu bawa kemari dan jika ada orang bertanya kepadamu mengapa kamu melepaskannya jawablah begini Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka. Ingat ya Tuhan memerlukan loh. Ketika mereka melepaskan keledai itu berkatalah orang yang empunya keledai itu mengapa kamu melepaskan keledai itu. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mencuri, definisi mencuri, barang itu benar, ada di dalam, tidak di dalam kekuasaan kita. Di dalam kekuasaan orang, kita ambil barang itu. Tapi kalau bertemu dengan orangnya, itu bukan mencuri. Ya. Apalagi minta izin namanya, Tuhan memerlukannya. Ya. Mereka membawa, dan orang itu tidak memarahi orang itu, tidak mengeluarkan parang, tidak teriak-teriak, maling, nggak begitu, Beda ya. Nah, sekarang aku balikkan dulu kameraku biar jangan dikatakan aku dusta. Yang merampas hak milik orang lain itu kayak gini, Nah ini. Ya. Ini aku ambil dari Wikipedia. Penyergapan kafilah. Penyergapan kafilah adalah serangan-serangan penyergapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi terhadap kafilah milik orang-orang Quraisy. Serangan ini pada umumnya bersifat ofensif dan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dan merampas barang-barang milik orang Quraisy. Perampasan semacam ini dianggap sebagai tindakan yang benar oleh Muslim. Bukan aku bilang, Jadi Muhammad itu melanggar hukum Taurat, Ya. Cuman dibenarkan sama orang Muslim. Makanya Quran yang kau pegang sekarang itu kan banyak membenarkan adalah kelakuan Nabi Muhammad. Makanya kalau kamu tanya saya, mana mungkin Tuhan membenarkan hal-hal yang tidak baik? Makanya surah 48 ayat 2 dikatakan Muhammad memiliki dosa masa lalu dan masa-masa akan datang. Masa lalu kan dia belum mengenal Allah. Ya. Surah berapa itu ayat 3 itu? Dia belum mengenal Allah, Maka dia merampok segala macam itu hal yang biasa. Ya. Setelah itu barulah dia menjadi Islam itu. Setelah Islam apakah berhenti merampok? Enggak, Ya. Jadi untuk satu pasal sudah itu tidak tepat. Kalau Yesus kan yang mengambilkan murid-muridnya. Dan dia bilang kalau ada yang bertanya bilang Tuhan memerlukan. Lah orangnya kan bertemu dengan pemilik. Mencuri itu dia tidak bertemu dengan pemilik dan dia membawa, kalau bertemu dengan pemilik dan dia tanya bukan maling, Ya. Oke. Kemudian dari 10 hukum Taurat, saya mau mengulas dari yang pertama dulu, ya. Dibilang di sini, Akulah Tuhan ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada langit atas atau bumi, jangan sujud menyembah kepadanya. Muhammad sujud menyembah kepada bagi kami ya, kalau dilihat dari hukum Taurat, setiap orang sujud kepada sebuah benda itu menyembah, ya. Dan beribadah, Muhammad beribadah kepada Ka'bah itu. Kalau kami buat misalnya batu atau kami sujudi tapi kami tidak beribadah, itu bukan menyembah, bukan beribadah. Misalnya ada batu hiasan, tapi Muhammad kan melakukan ritual. Dia sujud menyembah, sudah itu apa dilakukannya? Dia beribadah 5 kali sehari ke arah batu itu. Sebelum turunnya itu dari langit itu Isra Mi'raj kan masih sholatnya berapa kali ya? Setelah itu baru 5. Jadi 5 kali dia sujud menyembah kepada batu itu, beribadah. Terima kasih. Ada 2 ya dilanggar ya, Silakan, Bentar, saya pencet dulu, giliran saya kan. Ayo teman-teman, semangat ya. Saya akan bantah dulu apa yang dikatakan Bang Rudi. Belum muncul. Baik teman-teman semuanya, data Bang Rudi pertama, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan penyergapan khalifah. Jadi itu adalah cerita tentang masalah pecahnya perang Badar, yang mana perang Badar tersebut ya didasari oleh kafir Quraisy yang menjarah harta para sahabat yang ditinggalkan di Makkah. Nih ya datanya.
Tuh. Dapat kita baca nih di sini pecahnya perang Badar, pengusiran terhadap umat Islam dari Makkah. Selain mengalami pengusiran, umat Islam tidak jarang diperlakukan buruk dengan ditindas, dizalimi, bahkan dirampas harta bendanya oleh kafir Quraisy. Jadi ya Bang Rudi, penyergapan kapilah tersebut ya khalifah lagi. Kapilah tersebut adalah untuk mengambil kembali harta yang mereka rampas dari kaum muslimin. Ya, itu artinya bukan mencuri tapi mengambil hak milik sendiri untuk kita ambil gitu, bukan merampas milik orang. Masa kita mau ngambil milik kita disebut merampas? Bukan Bang Rudi ya. Nah itu jawabannya masalah penyergapan kafilah. Terus yang kedua kata Bang Rudi, untuk permasalahan menyembah Tuhan yang lain, ini ada dua ya di Al-Quran kita ayat yang saya kasih. Yang pertama Quran surah Al-Maidah ayat 38 tentang larangan mencuri. Ya, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Nih, saya bukakan saja buat teman-teman ya. Kita di dalam Al-Qur'an itu merawat tentang masalah hukum Taurat. Baik, nih teman-teman, larangan mencuri akan saya bukakan untuk Anda semuanya. Bentar, saya putar kameranya. Nah, ya teman-teman, di sini dapat kita lihat ayatnya. Tuh. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Adapun laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Ya teman-teman, ini adalah larangan mencuri dan salah satu poin dari 10 hukum Taurat tentang masalah larangan mencuri. Baik, sekarang jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kita buka Quran surah An-Nisa ayat 48 ya. Di sini dikatakan seperti ini, teman-teman. Ya. Nih, saya bukakan dulu ayatnya untuk Anda. Nah, saya langsung terjemahnya saja. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi dua hukum Taurat ya teman-teman, jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan mencuri, ternyata dirawat di dalam Al-Quran kita. Apa yang dikatakan oleh Bang Rudi sebelumnya itu berarti hoax ya, bahwa tidak ada hukum Taurat poin-poinnya di Al-Quran. Ternyata poin-poin hukum Taurat malah dirawat di Al-Quran. Berkaitan tentang masalah Matius 21. Kan di situ kita dapat melihat kenapa kamu melepaskan keledai itu? Lalu jawab muridnya, orangnya, tapi kagak minta izin, hanya mengucapkan Tuhan memerlukannya. Ini Tuhan macam apa memerlukan sesuatu gitu loh. Kita di sini bukan membuktikan Yesus itu Tuhan atau enggak, tapi di mana izinnya terhadap pengambilan keledai tersebut. Tidak cukup sampai di situ teman-teman. Di Matius 12 ya, di Matius 12 di situ Yesus dan murid-muridnya pun juga mencuri di ladang orang. Itu kita bahas nanti. Silakan Bang Rudi. Oke. Pencet. Bentar.
Iya. Ini aku pencet. Oke, terima kasih Tat. Ya. Jadi Tat, kalau bicara penyerangan tadi Tat, aduh Tat, namanya penyerangan belum berperang itu, ya. Ini banyak juga kalimat-kalimat di sini ya. Jadi di sini dibilang perdagangan dan pertanian. Jadi petani yang diserang ya dan pedagang, bukan tentara. Kalau perang itu Tat, yang diserang itu tentara, baru dirampas, ya. Jadi itu jangan kau bilang begitu ya Tat ya. Nah, tidak usah aku balikkan ya, ini kalian baca saja ya. Oke, sekarang Tat, aku lewatkanlah itu ya, nanti nggak enak juga ya. Sekarang Tat, kau bicara tentang Yesus. Definisi mencuri Tat, kau misalnya ngambil sepeda motor orang, jumpa kau dengan orangnya Tat. Kalau kau benar-benar mencuri, tentu kau dibal-bali dia, Tat. Tapi karena kau tidak mencuri, kau bilang bertemu dengan dia, aku bawa dulu motormu sebentar ya. Dan dia kau pergi dari hadapan dia, Tat. Artinya kau nggak mencuri. Apalah kalau motor, ngeong, gas kencang bisa. Tapi kalau keledai, Tat, mau bagaimana di gas kencang? Mau lari mereka ditangkap, dibukuli loh, Tat. Ya. Jadi itu keliru kau, Tat ya. Nah, kemudian aku bicara tadi masih dua ya, udah kita buktikan ya. Ini jangan sujud menyembah. Jadi kami orang hukum Taurat, makanya di dalam tradisi orang Israel mereka tidak punya Ka'bah yang untuk disujudi, yang untuk diibadahi, ya karena Tuhan mereka nggak mau. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Mereka memang sujud ke arah Bait Allah, tapi tidak ada dikhususkan ke arah kayak kalian kan Ka'bah. Di Bait Allah Yerusalem mana ada kayak Ka'bah itu Tat? Tidak ada itu. Ya. Mereka tidak sujud menyembah Tat. Kalau kalian kan menyembah, kalau tanpa itu kalian nggak ibadah. Kemudian atau beribadah kepadanya. Sekarang kalian beribadah kan 1 hari 5 kali. Kira-kira begitu. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak udah ya. Nah baru yang ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Islam kan sembarangan menyebut nama Tuhan Allah. Masya Allah. Kan suka kali begitu. Di semua tempat. Ya. Bagi Islam Allah itu nama. Bagi kami kan gelar. Makanya tidak sembarangan disebut. Lah kalian. Tukang koyok, tukang apa. Wah Allah Akbar katanya kan. Ayo kita kocok-kocok-kocok. Kan ada itu. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Katanya. Orang dukun-dukun juga, Tat. Pakai ayat-ayat Al-Quran itu, Tat. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Lah, Muhammad di mana-mana kan gampang menyebut Masya Allah itu dari mana dapatnya? Kalau nggak dari ajaran Islam. Masya Allah katanya. Astagfirullah, astagfirullah, Allah Akbar. Itu sembarangan, Tat. Ya. Dikit-dikit disebut, dikit-dikit sebut. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 Sabat, Allahmu jangan kau melakukan satu pekerjaan. Islam nggak pernah melakukan Sabat. Karena mereka bekerja. Cuman jam 12 dia pergi ke masjid sampai jam 1. Atau sampai selesailah acara itu. Setelah itu apa? Bekerja lagi. Saya tidak permasalahkan hari Jumatnya. Nggak ngerti Islam itu apa Sabat. Sabat itu hari perhentian, makanya kayak kami. Kami hari Minggu kan libur. Mana ada kami pergi ke kerja, pergi apa mencangkul. Enggak, di rumah aja santai-santai. Pergi beribadah, ya. Nah, baru yang ke-12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur di tanah yang beriah. Nabi Muhammad mengatakan apa? Ayah ibunya kan masuk neraka. Kan ada itu hadisnya. Tapi saya tidak mau masuk ke situ ya. Kenapa? Karena ayah ibunya kan tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Kan syarat masuk Islam kan harus mengucap 2 kalimat syahadat. Syarat untuk diselamatkan kan kalian bilang. Kenapa di hadis Bukhari 6080 Muhammad memindahkan orang dari neraka ke sorga? Karena orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak kapan ayah Muhammad mengucap kalimat syahadat? Orang dia wafat duluan, Muhammad belum jadi rasul, demikian juga ibunya. Pahami dulu itu, Tat. Ya. Baru jangan membunuh. Berapa banyak orang yang dibunuh Muhammad? Yesus tak pernah membunuh. Jangan berzina. Kalau berzina ini agak sensitif.
Silakan nilai sendiri. Tapi saya bilang dari Kristen. Daud mengambil istri orang, itu dikatakan dia berzina. Terima kasih. Habis waktu. Silakan Tat. Bentar, belum ada tombolnya. Aman. Apa itu palu? Memalu Bang Rudy. Kalah PK. Silakan Tat. Oke. Apa yang dipaparkan oleh Bang Rudy tadi ya teman-teman itu sudah terlalu lebar gitu karena banyak yang akan dibahas. Jadi saya membahasnya itu satu poin dulu tentang masalah mencuri saja kasusnya belum selesai dari Yesus gitu. Nah, teman-teman semuanya tidak cuma cukup sampai di situ kasus Yesus itu ya. Ada lagi kasusnya di ladang bersama murid-muridnya dan ini pun juga berkaitan dengan hari Sabat. Teman-teman semuanya coba lihat dulu ya. Nanti akan saya jawab pertanyaan Bang Rudy itu semuanya. Gampang itu. Oke, teman-teman semuanya kita baca dulu di sini datanya ya. Ntar saya dibilang fitnah pula. Di Matius 12. Nah, nih 1 dan 2. Pada waktu itu, pada hari Sabat. Ini hari Sabat ya yang dilanggar ya. Nah, itu pertama sudah poinnya. Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Di sini 2 poin ya teman-teman, 2 poin. Yang pertama Yesus dengan murid-muridnya melanggar hari Sabat. Yang kedua, di sini Yesus dan murid-muridnya tidak ada izin sama pemilik ladang untuk mengambil dan memakan gandum. Nah, ini salah satu kasus dari Yesus dan murid-muridnya. Ini kasus beda lagi dengan keledai ya teman-teman, beda lagi gitu ya. Nah, baik, tolong dijawab ya Bang Rudy tentang masalah kasus-kasus Yesus, masalah pencurian gitu. Karena apa? Akan kita ungkap, sudah 2024 semua kasus itu harus terungkap gitu. Baik, untuk berkaitan Bang Rudy tadi ada satu poin yang saya dengarkan dulu ya, jangan menyembah Allah lain. Itu kan ada di Al-Quran, tadi sudah saya jawab. Lalu yang dipermasalahkan Bang Rudy, kan kalian ke arah Ka'bah. Sebelum ke arah Ka'bah Bang Rudy, Rasul kami itu juga sholat ke arah Yerusalem ya, arah ke Bait Allah gitu, ke sana dia arahnya. Jadi setelah ada perintah Quran surah Al-Baqarah ayat 150 baru pindah arah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, setelah ada ayat itu baru pindah ke arah Ka'bah. Sebelum ada ayat itu letak untuk menghadapkan wajahnya itu ke Bait Allah, yaitu di Palestina atau Yerusalem. Nah, berkaitan tentang jangan membunuh kata Bang Rudy, saya mau minta buktikan dong sama Bang Rudy, di mana Nabi kami pernah membunuh dengan tangannya sendiri. Coba tunjukkan sama saya di mana. Coba itu kamu tunjukkan Bang Rudy. Nah, untuk masalah pembunuhan ini adalah pelanggaran yang dilakukan Kristen. Karena apa? Karena jangan membunuh salah satu poin yang dilanggar oleh Kristen, yang diawali doktrin kekristenan ini dari pembunuhan Tuhannya. Ya, dari pembunuhan Yesus, doktrin Kristen berdiri. Ingat itu. Ya, padahal di Taurat jangan membunuh. Tentara Romawi malah membunuh Yesus. Katanya pembunuhan Yesus itu untuk menebus dosa. Ya, untuk menebus dosa. Artinya di sini pertama kali doktrin kekristenan mendirikan agamanya itu dengan pembunuhan melanggar hukum Taurat. Itu teman-teman. Yang membunuh siapa? Orang-orang Farisi, Yudas ya orang Yahudi, tentara Romawi dan para imam yang berkumpul merencanakan pembunuhan Yesus. Ya, banyak banget gitu kasusnya. Ya, jangan membunuh ini saja sudah dilanggar oleh pihak kekristenan.
Satu hal saja sudah dilanggar oleh pihak kekristenan. Karena apa? Awal doktrin dari kekristenan itu adalah pembunuhan terhadap Tuhannya, yang mana dikatakan itu adalah penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Dari mana? Dari mana kayak gitu? Itu adalah perencanaan pembunuhan berencana yang dilakukan untuk Yesus, bukan penebusan dosa. Makanya Yesus ngelawan, kocar-kacir sana sini dia kabur gitu. Aduh, coba kau jawab dulu lah pertanyaan saya Bang Rudi, Matius 12 dan tentang masalah doktrin kekristenan yang diawali dengan pembunuhan pelanggaran Taurat. Oke, mantap. Aduh, tak kubal-bali kau sampai mampus ya. Lihatlah. Pencet. Iya, tunggu ya. Ya, silakan Tat. Tat, aku nggak ngerti kalian ini pede kali mengatakan Muhammad sujud ke arah Baitullah yang ada di Palestina atau di Yerusalem. Kalian nggak tahu catatan sejarah dunia Tat. Ketika Yesus naik ke surga waktu disalib, itu Bait Allah sudah roboh. Apa yang mau disujutinya roboh. Baitul Maqdis sekarang ini kan dibangun apa Umar bin Khattab kalau nggak salah aku tuh. Setelah Muhammad wafat baru itu dibangun Tat. Lantas apa yang mau kalian dia sujud ke sana ngapain? Itu sudah rata dengan tanah. Oh itu kan komplek, bekas komplek Bait Allah katanya. Mana bisa Muhammad yang bukan orang Israel